Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi dari trigonometri segitiga dan vektor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Syamsiati Marinda, yang kedua Wiwik Nur Pratiwi, yang ketiga Lutfia, yang keempat Rusdianto Nyule, yang kelima Utari, dan yang keenam Rianur Hafid. Pada bab ini kami akan membahas beberapa poin mengenai yang pertama segitiga miring dan hukum sinus, yang kedua hukum kosinus, yang ketiga luas segitiga, yang keempat vektor, dan yang kelima hasil kali titik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu segitiga miring dan hukum sinus. Menyelesaikan segitiga miring. Segitiga miring adalah setiap segitiga yang tidak memiliki sudut siku-siku. Segitiga miring akan menjadi salah satu segitiga lancip memiliki 3 lancip atau sudut kurang dari 90 derajat, dan segitiga tumpul memiliki satu tumpul atau sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Ada beberapa kebiasaan yang digunakan untuk memberi tanda segitiga miring dengan cara berikut, yakni yang pertama sudut alfa sisi yang berlawanan A, sudut beta sisi yang berlawanan B, sudut gamma sisi yang berlawanan C. Ingat bahwa jumlah segitiga sudut segitiga harus sama dengan 180 derajat. Ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan segitiga oblik. Sebagaimana pada gambar, yang pertama, satu sisi dua sudut, atau biasa yang kita kenal dengan AAS atau sudut-sudut sisi, dan ASA sudut sisi sudut. Kemudian yang kedua, dua sisi dan sudut berlawanan salah satunya, atau yang biasa kita kenal dengan SSA atau sisi-sisi sudut. Kemudian yang ketiga, dua sisi dan sudut diantaranya, atau yang biasa dikenal dengan SAS, sisi-sisi sudut. SAS, sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, tiga sisi, atau biasa yang dikenal dengan SSS, sisi-sisi sisi. Perhatikan bahwa tidak ada kasus AAA atau sudut-sudut-sudut, karena dua segitiga yang sebangun dapat memiliki ukuran sudut yang sama, tetapi panjang sisinya berbeda. Jadi setidaknya satu sisi harus diketahui untuk menentukan segitiga yang pasti. Kemudian pada bagian ini kita akan menurunkan hukum sinus yang akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah kasus 1 dan kasus 2. Pada bagian selanjutnya kita akan menurunkan hukum kosinus yang akan memungkinkan kita untuk memecahkan masalah kasus 3 dan kasus 4. AAS atau ASA. Nah, contoh pertama. Berikut adalah kasus AAS atau angle side. Karena dua ukuran sudut dan panjang sisi diberikan dan sisinya berhadapan dengan salah satu sudut, seperti pada gambar di samping, tentukan B, C, dan sudut betanya. Langkah pertama, kita harus menentukan betanya terlebih dahulu. Nah, jumlah dari ukuran sudut dalam segitiga yang seperti kita ketahui bahwa besar total sudutnya yaitu 180 derajat. Nah, di sini pada gambar terdapat nilai sudut alfanya sama dengan 110 dan gammanya sama dengan 33 derajat. Sehingga dalam rumus alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 180 derajat. 110 derajat ditambah beta ditambah 33 derajat sama dengan 180 derajat. Beta sama dengan 37 derajat. Untuk langkah kedua, gunakan hukum sinus dengan diketahui sisi A-nya. Yang dimana itu yang rumusnya sin alfa per A sama dengan sin beta per B. B sama dengan A kali sin B beta per sin alfa. B kita kasih masuk angkanya 7 sin 37 derajat per sin 110 derajat. B sama dengan 4,483067 meter. B setara dengan 4,5 M. Langkah ketiga, tentukan C. Dengan hal yang sama,
kita gunakan hukum sinus dengan diketahui sisi A-nya. Sin alfa per A sama dengan sin gamma per C. C sama dengan A sin gamma per sin alfa. C sama dengan 7 sin 33 derajat per sin 110 derajat. C setara dengan 4,057149 M. C setara dengan 4,1 M. Nah, contoh kedua. Ini adalah kasus ASA, sudut, sisi, sudut. Karena ukuran dua sudut dan satu sisi panjangnya diberikan dan sisinya tidak berhadapan dengan salah satu sudut, tentukan gamma, B, dan A-nya. Seperti pada gambar. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan sama halnya dengan kasus yang pertama, kita tentukan sudut gammanya. Jumlah dari ukuran sudut yaitu 180 derajat, sehingga kita masukkan di rumus alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 180 derajat. 80 derajat ditambah 32 derajat ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Gamma sama dengan 68 derajat. Nah, langkah kedua, tentukan nilai B-nya. Menggunakan hukum sinus dengan sisi yang diketahui C, di mana nilai beta yang diketahui itu 32 derajat, gamma 32 derajat, dan C 17 Mi. Sin beta per B sama dengan sin gamma per C. B sama dengan C sin beta per sin gamma. B sama dengan 17 sin 32 derajat per sin 68 derajat. B setara dengan 9,716117 atau B setara dengan 9,7 Mi. Langkah 3, tentukan nilai A-nya menggunakan hukum sinus dengan diketahui C-nya, maka sin alfa per A sama dengan sin gamma per C. A sama dengan C sin alfa per sin gamma. A sama dengan 17 sin 80 derajat per sin 68 derajat. A setara dengan 18,056539 atau A setara dengan 18 Mi. Hukum kosinus. Menyelesaikan segitiga miring untuk segitiga dengan sisi A, B, dan C dan sudut-sudut alfa, beta, dan gamma yang berhadapan sebagai berikut. Alfa kuadrat ditambah sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. B kuadrat sama dengan alfa kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2A kali C kali cos beta. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos gamma. Nah, penting untuk dicatat bahwa hukum kosinus dapat digunakan untuk mencari panjang sisi yang tidak diketahui. Selama 3 dari 4 variabel dalam satu persamaan diketahui, keempatnya dapat dihitung. Perhatikan bahwa dalam kasus segitiga siku-siku yang mengatakan alfa sama dengan 90 derajat. Alfa kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos 90. Cos 90 itu kan sama dengan 0. Nah, salah satu komponen hukum kosinus direduksi menjadi teori Pythagoras seperti pada gambar. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Teorema Pythagoras dengan demikian dapat dianggap sebagai kasus khusus dari hukum kosinus. Kasus 3, menyelesaikan segitiga miring SAS. Kita sekarang dapat menyelesaikan masalah segitiga SAS, di mana sudut antara dua sisi yang diketahui diberikan, kita mulai dengan menggunakan hukum kosinus untuk mencari panjang sisi yang berhadapan sudut yang diberikan. Kita kemudian dapat menggunakan hukum sinus atau hukum kosinus dengan menemukan ukuran sudut kedua. Nah, contoh yang pertama. Menggunakan hukum kosinus untuk menyelesaikan segitiga SAS. Solusinya yang seperti pada gambar itu, memecahkan segitiga
di mana A-nya sama dengan 13, C sama dengan 6, dan betanya sama dengan 20 derajat. Panjang dua sisi dan ukuran sudut antar mereka diberikan. Perhatikan bahwa hukum sinus tidak dapat digunakan karena memerlukan pengetahuan setidaknya satu benar sudut dan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Langkah pertama, tentukan nilai B-nya. Dengan menggunakan rumus hukum kosinus yang melibatkan beta, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 AC cos beta. B kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 13 kali 6 cos 20 derajat. B kuadrat setara dengan 58,40795 atau B setara dengan plus minus 7,6425 atau B setara dengan 7,6. Langkah 2, tentukan sudut lancip gamma. Gunakan hukum sinus untuk cari sudut yang lebih kecil. Gamma memisahkan gamma. Gunakan fungsi sinus terbalik. Evaluasi ruas kanan dengan kalkulator. Sin gamma per C sama dengan sin beta per B. Sin gamma sama dengan C sin beta per B. Sin gamma sama dengan 6 sin 20 derajat per 7,6. Gamma sama dengan sin pangkat minus 1 dikali 6 sin 20 derajat per 7,6. Gamma setara dengan 15,66521 derajat atau gamma setara dengan 16 derajat. Langkah ketiga, temukan nilai alfanya. Alfa ditambah 20 derajat ditambah 16 derajat sama dengan 180 derajat, alfa sama dengan 144 derajat. Nah, untuk kasus 4, menyelesaikan segitiga miring dalam SSS. Nah, untuk contoh 3 itu, soalnya dengan menggunakan hukum kosinus untuk menyelesaikan segitiga dalam SSS, dengan diketahui A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 6, dan C sama dengan 7. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah pertama, identifikasi sudut terbesar yaitu alfa. Yang selanjutnya, gunakan hukum kosinus yang melibatkan alfa. Yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos alfa. Nah, diketahui tadi A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 7. Kita substitusikan ke dalam rumus. Menjadi 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 7 dikali cos alfa. Selanjutnya, sederhanakan dan pisahkan cos alfa. Maka cos alfa sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 8 kuadrat per 2 dikali 6 dikali 7 sama dengan 0,25. Nah, selanjutnya terapkan fungsi inverse kosinus didapat alfa sama dengan inverse kosinus dikali 0,25 didapat alfanya sama dengan 76 derajat. Nah, untuk langkah yang kedua, temukan salah satu dari ukuran sudut yang tersisa untuk menyelesaikan sudut lancip beta. Gunakan hukum sinus. Itu sin alfa per alfa sama dengan sin beta per B, atau sin beta sama dengan B dikali sin alfa per A. Diketahui tadi A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 6, dan alfanya tadi didapat yaitu 76 derajat. Kita substitusikan ke dalam rumus. Didapatkan sin beta sama dengan 6 dikali sin 76 derajat per 8. Nah, kita gunakan fungsi sinus terbalik. Kita dapatkan beta sama dengan inverse dari sin dikali 6 sin 76 derajat per 8. Didapatkan betanya yaitu 47 derajat.
Nah, untuk langkah ketiga, kita mencari sudut ketiga gammanya. Nah, tadi didapat alfanya sama dengan 76 derajat, betanya sama dengan 40 derajat. Nah, diketahui jumlah besar sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Nah, untuk mencari gammanya, kita bisa menggunakan alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Nah, diketahui alfanya 76 tadi, maka 76 derajat ditambah 40 derajat ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Nah, gammanya yaitu 57 derajat. Nah, selanjutnya luas segitiga. Luas segitiga dalam kasus SAS. Kita dapat menggunakan rumus umum untuk luas segitiga dan hukum sinus dengan mengembangkan rumus luas segitiga jika panjang dua sisinya dan ukuran sudut di antara mereka diberikan. Nah, kita bisa melihat pada gambar segitiga di samping. Mulailah dengan segitiga lancip, diberikan B, C, dan alfa. Seperti pada gambar di samping. Nah, selanjutnya tulis rasio sinus untuk sudut alfa. Nah, sin alfa yaitu sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depannya yaitu H dan sisi miringnya yaitu C. Maka sin alfa sama dengan H per C. Hanya sama dengan C dikali sin alfa. Nah, rumus luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi. Maka untuk segitiga ini A sama dengan 1/2 dikali B dikali H. Maka untuk kasus SAS, substitusikan H sama dengan C sin alfa. Didapatkan A SAS sama dengan 1/2 dikali B dikali C dikali sin alfa. Nah, selanjutnya, luas segitiga ini dapat dihitung dengan informasi yang diberikan, yaitu dua sisi dan sudut di antara mereka, yakni B, C, dan alfa. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa rumus lain untuk segitiga SAS adalah A SAS sama dengan 1/2 dikali B dikali A dikali sin gamma. Dan A SAS sama dengan 1/2 dikali A dikali C dikali sin beta. Nah, wilayah segitiga dalam SAS. Untuk setiap segitiga di mana dua sisi dan sudut di antara mereka diketahui, luas untuk segitiga itu diberikan oleh salah satu rumus berikut, tergantung pada sudut dan sisi mana yang diberikan. Nah, yang pertama yaitu A SAS sama dengan 1/2 dikali B dikali C dikali sin alfa jika B, C, dan alfa diketahui. Selanjutnya A SAS sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin gamma jika A, B, dan gamma diketahui. Selanjutnya A SAS sama dengan 1/2 dikali A dikali C dikali sin beta jika A, C, dan beta diketahui. Dengan kata lain, luas segitiga sama dengan setengah hasil kali dua segitiganya, panjang sisi dan sinus sudut di antara mereka. Nah, untuk mencari luas segitiga dalam kasus SAS, contoh soalnya, cari luas segitiga dengan A-nya sama dengan 7 kaki, B sama dengan 9,3 kaki, dan gammanya sama dengan 86 derajat. Nah, penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus luas di mana A, B, dan gamma diberikan, yaitu A sama dengan 1/2 A dikali B dikali sin gamma. Diketahui tadi A-nya sama dengan 7,0 kaki, B-nya sama dengan 9,3
kaki dan gammanya sama dengan 86. Maka dituliskan A sama dengan 1/2 dikali 7,0 dikali 9,3 dikali sin 86 derajat. Didapatkan A-nya yaitu 32,47071. Kita bulatkan dengan dua angka penting. Dapatkan A-nya yaitu 32 St kuadrat. Nah, untuk luas segitiga dalam kasus SSS, kami menggunakan hukum sinus untuk mengembangkan rumus luas segitiga SAS. Nah, beberapa identitas trigonometri dan hukum kosinus dapat digunakan untuk mengembangkan rumus untuk luas segitiga SSS yang disebut rumus Heron. Nah, luas segitiga dalam kasus SSS dengan menggunakan formula Heron. Untuk setiap segitiga yang panjang ketiga sisinya diketahui, luas segitiga tersebut segitiga diberikan oleh rumus berikut. A SSS sama dengan akar S dikali dalam kurung S kurang A dikali dalam kurung S kurang B dikali dalam kurung S kurang C, di mana A, B, dan C adalah panjang sisi segitiga, dan S adalah setengah dari keliling segitiga, yang disebut semiperimeter. Nah, dituliskan S sama dengan A ditambah B ditambah C per 2. Baik, untuk selanjutnya kasus 4. Menyelesaikan segitiga miring dalam kasus SSS. Nah, untuk contohnya itu, contoh soal yang ketiga, dengan menggunakan hukum kosinus untuk menyelesaikan segitiga dalam kasus SSS dengan A-nya diketahui yaitu 8, B-nya sama dengan 6, dan C sama dengan 7. Nah, langkah pertama itu identifikasi sudut terbesar yaitu alfa. Gunakan hukum kosinus yang melibatkan alfa, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos alfa. Nah, diketahui tadi A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 7. Maka 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 7 cos alfa. Nah, selanjutnya sederhanakan dan pisahkan cos alfa, yaitu cos alfa sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 8 kuadrat per 2 dikali 6 dikali 7. Didapatkan hasilnya yaitu 0,25. Selanjutnya, terapkan fungsi inverse kosinus, yaitu alfa sama dengan inverse cos dikali 0,25. Nah, didapatkan alfanya yaitu 76 derajat. Nah, untuk langkah yang kedua, temukan salah satu dari ukuran sudut yang tersisa untuk menyelesaikan sudut lancip B. Sin alfa per A sama dengan sin B per B. Nah, selanjutnya gunakan hukum sinus, yaitu sin beta sama dengan B dikali sin alfa per A. Nah, diketahui tadi A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 6, dan alfanya yaitu 76 derajat. Maka sin beta sama dengan 6 dikali sin 76 derajat per 8. Nah, gunakan fungsi sinus terbalik dengan beta sama dengan inverse sin dikali 6 dikali sin 76 derajat per 8. Maka didapatkan betanya sama dengan 47 derajat. Nah, untuk langkah ketiga,
Mencari ukuran sudut. Gamma. Nama maaf di sini adalah gamma. Itu kita jumlahkan besar sudutnya yaitu 180 derajat. Maka 76 derajat ditambah 47 derajat ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Nah, gammanya didapat 57. Baik, selanjutnya vektor. Vektor besar dan arah. Operasi vektor. 1. Penjumlahan vektor U tambah V. Jika U sama dengan A, B dan V sama dengan C, D, maka U tambah V sama dengan A tambah C, B tambah D. 2. Perkalian skalar K dikali U. Jika K adalah skalar atau bilangan asli dan U sama dengan A, B, maka U sama dengan K dikali A, B sama dengan KA, KB. Perkalian skalar sesuai dengan menambah panjang vektor, yaitu mutlak K lebih besar dari 1. Untuk mengurangi panjang vektor, mutlak K lebih kecil dari 1. Dan untuk mengubah arah vektor, K lebih kecil dari 0. 3. Operasi vektor. Jika U sama dengan A, B, V sama dengan C, D, dan K adalah skalar atau bilangan asli, maka U tambah V sama dengan A tambah C, B tambah D. U dikurang V sama dengan A kurang C, B kurang D. K dikali U sama dengan K dikali A, B sama dengan KA, KB. 4. Sifat aljabar vektor. U tambah V sama dengan V tambah U atau sifat komutatif. U tambah V tambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Ini asosiatif. K1 kali K2 dikali U sama dengan K1 dikali K2U. Asosiatif. K dikali U tambah V sama dengan KU tambah KV. Distributif. K1 tambah K2 dikali U sama dengan K1U tambah K2U. Horizontal dan vertikal komponen vektor. Komponen horizontal A dan komponen vertikal B dari vektor posisi U berhubungan dengan besar vektor mutlak U melalui sinus dan kosinus sudut arah. Cos theta sama dengan A per mutlak U dan sin theta sama dengan B per mutlak U. Komponen horizontal dan vertikal dari vektor posisi U dengan besaran mutlak U dan sudut arah diberikan oleh komponen horizontal A sama dengan mutlak U dikali cos theta. Komponen vertikalnya B sama dengan mutlak U dikali sin theta. Vektor U dapat ditulis sebagai U sama dengan A, B sama dengan mutlak U dikali cos theta, mutlak U dikali sin theta. Contoh, tentukan vektor posisi yang besarnya 6 dan sudut arahnya 15 derajat. Solusi, diketahui mutlak U sama dengan 6 dan theta sama dengan 15 derajat. Maka komponen horizontal A sama dengan mutlak U dikali cos theta sama dengan 6 dikali cos 15 derajat. A sama dengan 5,8. Komponen vertikal B sama dengan mutlak U dikali sin theta sama dengan 6 dikali sin 15 derajat, maka B sama dengan 1,6. Jadi dapat diketahui U sama dengan 5,8, 1,6. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor apapun yang besarnya sama dengan 1, atau mutlak U sering berguna untuk mendapatkan vektor satuan dalam arah yang sama dari beberapa vektor V. Vektor satuan dapat dibentuk dari sembarang vektor bukan nol sebagai berikut.
Jika V adalah vektor bukan nol, maka U sama dengan V per mutlak V sama dengan 1 per mutlak V dikali V. Adalah vektor satuan yang searah dengan V. Dengan kata lain, mengalihkan setiap vektor bukan nol dengan kebalikan dari besarnya menghasilkan vektor satuan. Contoh, temukan vektor satuan dalam arah yang sama dengan V sama dengan min 3, min 4. Penyelesaiannya, mutlak V sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, maka mutlak V sama dengan 5. Maka 1 per mutlak V dikali V sama dengan 1 per 5 dikali min 3, min 4. Sama dengan min 3 per 5, min 4 per 5. Kemudian periksa bahwa vektor satuan ini seharusnya sama dengan 1. Jadi akar min 3 per 5 kuadrat ditambah min 4 per 5 kuadrat sama dengan akar 25 per 25 sama dengan 1. Terbukti. Baik, selanjutnya adalah resultan vektor. Ada banyak aplikasi di mana vektor muncul. Vektor kecepatan dan vektor gaya adalah dua yang akan kita bahas. Misalnya, Anda mungkin berada di pantai dan berpikir bahwa Anda sedang berenang lurus dengan kecepatan tertentu, besar dan arah. Ini jelas kamu kecepatan terhadap air. Tetapi setelah beberapa menit, Anda berbalik untuk melihat pantai, dan Anda lebih jauh dari yang Anda kira. Dan Anda juga tampaknya telah hanyut ke bawah pantai. Ini karena arus air. Ketika kecepatan arus dan semu kecepatan ditambahkan bersama-sama, hasilnya adalah kecepatan aktual atau resultan. Example, speedometer perahu membaca 25 mph yang relatif terhadap air dan menetapkan arah yang ditentukan 90 derajat dari utara. Jika sungai bergerak 10 mph ke utara, berapakah resultannya kecepatan perahu tersebut? Solusinya 25,10. Besaran vektor akar 25 kuadrat tambah 20 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 5 akar 29. Hampir sama dengan 27 mph arah sudut, tan theta sama dengan 10 per 25, theta mendekati 22 derajat. Jadi, kecepatan sebenarnya perahu tersebut 27 mph dan perahunya menuju ke arah 22 derajat utara dari timur atau 68 derajat timur dari utara. Perkalian titik mengalihkan dua vektor. Perkalian titik. Hasil kali titik dari dua vektor U sama dengan A, B dan V sama dengan C, D. U titik V, U kali V sama dengan AC tambah BD. U titik atau kali V diucapkan U titik V. Example, temukan perkalian titik minus 7,3 kali 2,5. Solusi minus 7,3 kali 2,5 sama dengan minus 7 dalam kurung minus 7 dalam kurung 2 tambah 3 dalam kurung 3 dalam kurung 5 sama dengan minus 17 tambah 15 sama dengan 1. Sudut antara dua vektor. Kita dapat menggunakan sifat-sifat ini untuk mengembangkan persamaan yang menghubungkan sudut antara dua vektor dan hasil kali titik dari vektor tersebut. U dan V adalah dua vektor bukan nol dengan inisial yang sama titik dan theta, 0 derajat lebih kecil
dan theta. 0 derajat lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan 180 derajat, menjadi sudut antara. Seperti gambar ini. Vektornya adalah sudut berlawanan theta. Sebuah segitiga terbentuk dengan panjang sisinya sama dengan besaran ketiganya vektor. Gunakan hukum kosinus. Lalu gunakan properti titik produk untuk menulis ulang sisi kiri persamaan. Properti 2, properti 6, properti 2, properti 1. Substitusi sisi kiri dari hukum asli dari persamaan kosinus. Lalu sederhanakan cos theta sama dengan, perhatikan bahwa U dan V harus menjadi vektor bukan 0 karena kita membaginya pada langkah terakhir. Ya, prosesnya bisa dilihat di sebelah sini. Sudut antara dua vektor. Jika theta merupakan sudut 0 derajat lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 180 derajat antara dua vektor bukan 0, yaitu U dan maka cos theta sama dengan U kali V, U titik V per mutlak U mutlak V. Sampel temukan sudut lebih kecil antara 2,-3 dan -4,3. Solusinya bisa dilihat pada slide ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.